Oshima menatap pemuda itu sejenak, memastikan bahwa perhatiannya benar-benar tertuju padanya sebelum melanjutkan. Suaranya tenang, namun ada semacam getaran yang membuat setiap kata seakan berisi lebih dari sekadar cerita. Bayangkan, katanya, dulu setiap manusia hidup dalam kebulatan. Mereka kuat, utuh, dan lengkap. Tidak ada perasaan hampa, tidak ada pencarian yang melelahkan. Dunia terasa seimbang. Ia berhenti sejenak, mengetukkan pensilnya pelan di meja, seperti menandai ritme pikirannya. Tapi setelah para dewa memisahkan mereka, manusia mulai merasa kosong. Ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan logika. Sejak saat itu, mereka hidup dengan sebuah kerinduan-kerinduan pada separuh jiwa yang tercerabut dari mereka. Pemuda itu menunduk, berusaha mencerna. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam dirinya. Lebih dalam daripada percakapan biasa. Oshima melanjutkan, itulah sebabnya setiap orang di dunia ini tanpa sadar sedang mencari, entah mereka menyebutnya cinta, sahabat, atau bahkan tujuan hidup. Sebenarnya, yang mereka cari hanyalah diri mereka sendiri yang hilang. Separuh yang dulu pernah menyatu, kini entah di mana, ia meletakkan pensilnya, menatap lurus ke mata pemuda itu. Mungkin karena itu manusia sering merasa kesepian. Bahkan, ketika mereka berada di tengah keramaian, mereka merasa seperti ada ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun, kecuali belahan yang tepat. Pemuda itu terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang sejalan dengan perasaannya sendiri tentang kesendirian, tentang pencarian tempat yang bisa disebut rumah, atau seseorang yang bisa membuatnya merasa utuh. Oshima menyandarkan punggung, lalu menghela napas pendek. Aristophanes mungkin hanya bercerita tentang mitos, tapi bukankah menarik bahwa sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah mencoba menjelaskan kesepian mereka dengan kisah semacam itu. Seolah-olah mitos lebih jujur daripada logika. Ia tersenyum samar. Mungkin, pada akhirnya, kita semua adalah pengembara, menghabiskan hidup hanya untuk menemukan siapa yang sebenarnya telah menunggu di suatu tempat. Belahan yang, kalau kita beruntung, akan membuat kita merasa lengkap kembali. Kata-kata itu menggantung di udara, menyatu dengan keheningan ruang baca. Seakan ruangan itu sendiri ikut menyimpan gema perbincangan kuno tentang manusia dan kesendirian.